Sebagian dari kita mungkin sudah tahu, pada motor listrik induksi, banyaknya kutub mempengaruhi kecepatan motor. Hal ini bisa dibuktikan dengan rumus kecepatan motor listrik, di mana NS atau RPM motor sama dengan 120 dikali F frekuensi dibagi jumlah kutub atau pole. Tapi, pernahkah kalian perhatikan, pada nameplate motor listrik selalu tertulis RPM lebih rendah. Padahal, jika kita mencoba mengikuti rumus kecepatan motor listrik, hasilnya lebih tinggi dari yang tertulis di nameplate-nya. Sebagai contoh, nameplate pada motor listrik tertulis P jumlah kutub 4 pole, F frekuensi 50 Hz. Maka berdasarkan rumus NS atau RPM sama dengan 120 dikali 50 Hz dibagi 4 pole. Maka RPM sama dengan 1500. Tapi, mengapa di nameplate tidak tertulis RPM 1500, justru tertulis RPM 1405? Lebih rendah dari RPM 1500. Apakah ada yang salah dengan rumusnya? Tentu tidak. Rumus tersebut merupakan rumus kecepatan sinkron atau NS pada saat medan magnet putar stator sama sinkron dengan kecepatan putar rotornya atau NR. Sedangkan pada motor listrik induksi, kecepatan medan magnet stator dan kecepatan rotor selalu tidak sama. Kecepatan stator cenderung lebih tinggi dari kecepatan rotor. Hal ini juga dipengaruhi oleh torsi yang dihasilkan poros rotor untuk menggerakkan beban sehingga menimbulkan penurunan RPM pada kecepatan rotornya. Perbedaan antara kecepatan sinkron motor dan kecepatan poros rotor ini disebut dengan slip. Slip dinyatakan dalam persen, di mana S atau slip sama dengan NS atau kecepatan sinkron dikurang NR atau kecepatan rotor, dibagi NS dikali 100. Jika pada nameplate motor diketahui kecepatan rotor 1405 RPM, frekuensi 50 Hz, dan kecepatan sinkron berdasarkan kutub berjumlah 4 pole, maka kecepatan sinkron sama dengan 1500 RPM. Jadi slip atau S sama dengan 1500 RPM dikurang 1405 RPM dibagi 1500 RPM, lalu dikali 100, maka slip sama dengan 6,3%. Jadi kesimpulannya, mengapa pada nameplate motor listrik selalu tertulis kecepatan poros rotor lebih rendah dari kecepatan sinkronnya? Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar persen slip pada motor listrik. Ketika kita sudah mengetahui persen dari slipnya, maka kita dapat mengetahui seberapa besar efisiensi dan kehandalan motor listrik dan beban seperti apa yang mampu dijalankan oleh motor listrik tersebut. Motor yang mempunyai slip kecil, standar antara 0,5-5%, cocok untuk beban yang memerlukan kecepatan stabil. Contohnya seperti fan. Sedangkan motor dengan slip besar antara 5% hingga 20%, cocok untuk beban dengan torsi awal tinggi. Contohnya seperti kren dan kompresor. Nah, bagi teman-teman yang paham tentang slip pada motor listrik, silakan komen, beri pendapatmu. Yuk kita saling berbagi pengalaman dan saling belajar tentang kelistrikan. Salam satu hobi, salam satu